Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Izinkan kita untuk berbagi tentang uji korelasi dan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, di sebelah kiri atau di Excel kita sudah mempunyai data, yaitu nilai hasil dari teori dan praktek sebuah ujian di sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah kita akan membuat nama di variabel view. Di sini kita tulis x variabelnya dan di sini adalah y. Kemudian untuk label x itu adalah teori dan untuk variabel y itu adalah praktek. Kemudian langkah berikutnya di data view kita tinggal copy paste semuanya. Semua data kita yang ada kita copy dan kita pastekan. Nah, setelah ini baru kita mencoba untuk uji korelasi dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, setelah kita klik, maka kedua variabel x dan y ini kita pindahkan ke variabel. Kemudian pastikan persennya sudah terchecklist. Kemudian kita klik OK. Maka akan keluarlah hasil dari uji korelasi dua variabel kita. Nah, cara membacanya adalah kita baca dulu ketentuan atau cara pengambil keputusannya. Nah, uji korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka berkorelasi, dan sebaliknya jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansi kita adalah di yang ini, signifikansi to Thailand itu 0,018 atau 0,018. Begitu juga dengan praktek 0,018. Artinya adalah kecil dari 0,05 karena dia 0,01 ya, 18. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa variabel kita ini adalah berkorelasi. Kemudian kita lihat derajat hubungan antar variabel. Nah, kita lihat derajatnya itu adalah yang percent correlation. Nah, teori itu 0,523 dan praktek juga 0,23. Nah, kita lihat ada di interval 0,04 sampai 0,059. Jadi hubungannya sedang. Nah, kemudian kita lihat pedoman negatif dan positifnya. Nah, di mana kita lihat? Kita lihat dari hasil percent correlation. Nah, 0,05 di sini tidak ada tanda minus, berarti ini positif. Begitu juga dengan praktek, berarti hubungannya positif. Nah, kalau positif itu kita menyimpulkan bahwa hubungannya itu berbanding lurus kalau positif. Artinya apa? Bahwa semakin banyak diberi teori maka praktiknya juga akan semakin bagus. Nah, kalau dia negatif maka kesimpulannya ada berbanding terbalik, berarti semakin banyak teori semakin sedikit praktik yang dilakukan atau sebaliknya. Tapi di sini hasilnya adalah positif, artinya hubungannya berbanding lurus. Semakin banyak teori maka semakin bagus praktiknya. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak prakteknya berarti teorinya juga semakin bagus. Nah, jadi kesimpulan untuk uji korelasi kita adalah berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh bahwa hubungan positif dan signifikan antar variabel x terhadap variabel y, di mana tingkat hubungan antara variabel x terhadap y yang sedang. Hal ini dibuktikan nilai koefisiensi berada pada interval 0,40 sampai 0,59.
Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi teori yang diberikan pada siswa maka semakin tinggi prakteknya dan sebaliknya. Nah, itu untuk uji korelasi. Nah, kita lanjut berikutnya adalah ke uji regresi sederhana dengan data yang sama yang ada di dalam makalah kita. Untuk uji regresi sederhana, tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, rumusnya nanti adalah yang sama ada di dalam makalah. Dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung besar dari T tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, sekarang kita langsung kepada uji regresi linear sederhana. Ini tidak usah kita simpan. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear ya. Setelah kita klik, nah untuk variabel X itu kita pindahkan ke independen dan variabel Y ke dependen. Nah, ini X tadi ke sini. Kemudian oke. Nah, maka keluarlah hasil dari uji regresi linear sederhana kita. Nah, jika kita lihat di makalah kita itu akan ada hasilnya juga sama. Nah, itu nilainya adalah teori itu adalah 0,13. Nah, ini ya sama ya di makalah kita juga, ini dengan manual juga sama 0,513 dan untuk nilai prakteknya 4,222. Nah, ini ya nilai A-nya 422. Nah, sama dua ini ya yang kita lihat. Kemudian baru kita masukkan ke rumus yang ini. Kemudian sama berikutnya dengan yang ada di tabel. Nah, itulah praktek baik kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.